Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya setahun setelah Perang Badar. Di Mekah, api dendam membara di hati kaum Quraisy. Kekalahan di Badar bukanlah kekalahan biasa. Para pemimpin besar mereka seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf tewas. Kehormatan mereka sebagai suku terkuat di Arab tercoreng. Mereka kehilangan banyak harta dan orang-orang terpandang. Abu Sufyan bin Harb, yang saat itu menjadi pemimpin utama Quraisy, bersumpah tidak akan mandi junub, sampai berhasil membalaskan dendam kepada kaum muslimin di Madinah. Mereka mengumpulkan seluruh kekuatan, harta, dan sekutu untuk satu tujuan, menghancurkan Islam dan membunuh Nabi Muhammad. Maka, berangkatlah pasukan besar dari Mekah. Jumlah mereka sangat banyak, sekitar 3.000 prajurit. Pasukan ini lengkap dengan persenjataan terbaik pada masanya. Mereka membawa 700 unta, 200 kuda, dan pasukan berbaju zirah. Para pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, dan seorang ahli strategi perang yang cerdik, Khalid bin Walid, ikut memimpin pasukan. Tidak hanya laki-laki, para perempuan Quraisy juga ikut serta. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang ayahnya terbunuh di Badar. Para perempuan ini bertugas menyanyikan syair-syair untuk membakar semangat para prajurit agar tidak lari dari medan perang. Sementara itu, kabar kedatangan pasukan besar Quraisy sampai ke Madinah. Nabi Muhammad SAW segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Disinilah terjadi perbedaan pendapat yang indah, menunjukkan betapa hidupnya demokrasi dalam Islam. Para sahabat senior, termasuk Nabi sendiri, berpendapat lebih baik bertahan di dalam kota Madinah. Biarkan musuh masuk ke lorong-lorong sempit kota, di mana kaum muslimin lebih mengenal medan dan bisa menyerang dari atap-atap rumah. Strategi ini akan menyulitkan pasukan berkuda Quraisy dan mengurangi keuntungan jumlah mereka. Ini adalah strategi bertahan yang sangat cerdas dan aman. Namun, para sahabat muda yang tidak ikut serta dalam Perang Badar memiliki semangat yang bergelora. Mereka merasa malu jika hanya berdiam diri di dalam kota, seolah-olah takut menghadapi musuh. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bawa kami keluar menghadapi musuh-musuh kita. Jangan sampai mereka mengira kita pengecut." Mereka ingin menunjukkan keberanian dan meraih syahid di jalan Allah. Setelah diskusi yang cukup panjang, suara mayoritas condong untuk keluar menghadapi musuh. Sebagai pemimpin yang agung, Nabi Muhammad telah menghargai suara mayoritas. Beliau pun masuk ke rumahnya, memakai baju besi perangnya, dan memutuskan untuk berangkat menghadapi pasukan Quraisy di luar Madinah. Rasulullah SAW memilih lokasi yang sangat strategis untuk pertempuran. Pasukan muslimin bergerak menuju Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Madinah. Beliau memposisikan pasukannya membelakangi Gunung Uhud, sehingga gunung itu menjadi benteng alami yang melindungi bagian belakang mereka. Dengan demikian, kaum muslimin hanya perlu fokus menghadapi serangan dari satu arah, yaitu dari depan. Ini adalah pilihan taktis yang sangat cemerlang yang menunjukkan kejeniusan militer Rasulullah SAW. Jumlah pasukan muslimin hanya sekitar 700 orang, setelah 300 orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay membelot dan kembali ke Madinah. Di dekat Gunung Uhud, ada sebuah bukit kecil yang sangat penting, namanya Bukit Rumah, Jabal Ar-Rumah. Di atas bukit inilah letak kunci strategi Nabi. Beliau menempatkan 50 orang pemanah terbaik di sana, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pesan Nabi kepada mereka sangat jelas dan tegas, "Lindungi punggung kami. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini, apapun yang terjadi. Walaupun kalian melihat kami menang dan mengumpulkan harta rampasan perang, jangan turun. Walaupun kalian melihat kami terdesak dan burung-burung mematuki kami, jangan turun membantu kami." Perintah ini adalah perintah mutlak, karena bukit ini adalah satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan musuh untuk menyerang dari belakang. Ketika pertempuran dimulai, strategi Rasulullah terbukti sangat efektif. Pasukan muslimin, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, bertempur dengan gagah berani. Para pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujana mengamuk di medan perang. Mereka berhasil memporak-porandakan barisan Quraisy. Pasukan Quraisy mulai panik dan kocar-kacir. Pembawa panji mereka satu persatu tumbang. Kemenangan sepertinya sudah di depan mata. Para prajurit Quraisy mulai melarikan diri, meninggalkan harta benda dan perlengkapan perang mereka begitu saja. Kaum muslimin pun bersorak gembira melihat kemenangan yang begitu gemilang.
Melihat musuh lari dan harta rampasan perang ganimah terhampar di medan perang, disinilah ujian besar itu datang. Sebagian besar pasukan pemanah di atas bukit rumah lupa akan pesan Rasulullah SAW. Mereka melihat teman-teman mereka di bawah sudah mulai mengumpulkan ganimah. Mereka berkata, "Untuk apa kita di sini lagi? Perang sudah selesai, kita sudah menang." Abdullah bin Jubair, sang komandan, berusaha keras mengingatkan mereka tentang perintah Nabi. Namun, hanya sekitar 10 orang yang tetap patuh. Sebagian besar dari mereka turun dari bukit untuk ikut mengambil harta rampasan perang, meninggalkan posisi strategis yang sangat vital itu tanpa penjagaan yang cukup. Kelengahan pasukan pemanah ini tidak luput dari pengamatan mata jeli seorang Khalid bin Walid. Saat itu, Khalid masih di pihak Quraisy dan belum masuk Islam. Dia adalah seorang komandan pasukan berkuda yang sangat jenius. Melihat bukit rumah kosong dan tidak terjaga, Khalid melihat sebuah peluang emas. Dengan cepat, ia memutar pasukan berkudanya, melewati bagian samping gunung, dan menyerbu dari arah belakang pasukan muslimin, melalui bukit yang telah ditinggalkan itu. Serangan mendadak ini benar-benar mengejutkan. Pasukan muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan ganimah tidak siap sama sekali. Mereka terkepung dari dua arah, depan dan belakang. Kondisi pun berbalik 180 derajat. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekacauan yang luar biasa. Barisan kaum muslimin menjadi kacau balau. Mereka yang tadinya menyerang kini harus bertahan dalam kepungan musuh. Dalam kebingungan itu, bahkan ada sebagian kaum muslimin yang salah menyerang temannya sendiri. Suasana menjadi sangat genting. Pasukan Quraisy yang tadinya lari, kembali bersemangat dan menyerang dengan lebih ganas. Di tengah kekacauan ini, terdengar teriakan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Kabar bohong ini semakin menjatuhkan mental kaum muslimin. Banyak yang putus asa dan berhenti bertempur. Namun, di tengah situasi paling sulit inilah, kita melihat bukti kesetiaan dan cinta para sahabat kepada Nabi. Rasulullah SAW memang terluka parah. Wajah beliau berdarah, gigi gerahamnya patah, dan pelipisnya tertembus serpihan topi besi, akibat lemparan batu dan serangan musuh. Tetapi, beliau tidak terbunuh. Para sahabat sejati seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, segera membentuk perisai hidup di sekeliling Nabi. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Rasulullah SAW dari hujan panah dan sabetan pedang. Talhah bin Ubaidillah bahkan kehilangan jarinya karena menahan tebasan pedang yang mengarah ke wajah Nabi. Kisah heroik juga datang dari seorang wanita bernama Nusaibah binti Ka'ab. Ketika melihat Rasulullah dalam bahaya, ia melepaskan tugasnya merawat yang terluka, lalu mengambil pedang dan perisai untuk bertempur melindungi Nabi. Kesetiaan luar biasa dari para sahabat inilah yang akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Rasulullah. Mereka perlahan-lahan berhasil membawa Nabi yang terluka untuk mundur dan naik ke tempat yang lebih aman di lereng Gunung Uhud. Pasukan Quraisy yang merasa sudah cukup membalaskan dendam mereka, tidak melanjutkan pengejaran. Mereka mengumpulkan pasukan dan kembali ke Mekah, merasa sudah menjadi pemenang. Perang Uhud, meskipun menyisakan luka yang mendalam, dengan gugurnya 70 syuhada termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, bukanlah sebuah kekalahan total. Peristiwa ini justru menjadi madrasah atau sekolah yang memberikan pelajaran abadi bagi umat Islam sepanjang masa. Pelajaran pertama dan yang paling utama adalah tentang pentingnya ketaatan dan disiplin terhadap pemimpin. Ketidakpatuhan sebagian kecil pasukan pemanah terhadap perintah Rasulullah menjadi penyebab utama berubahnya kemenangan menjadi petaka. Ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah perjuangan bersama, ketaatan pada komando adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kedua, Perang Uhud adalah ujian tentang bagaimana kita menyikapi kemenangan. Ketika kemenangan sudah di depan mata, godaan dunia berupa harta rampasan perang, bisa membuat kita lupa diri dan melupakan tujuan utama perjuangan. Kecintaan pada dunia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita mendapatkan harta, tetapi saat kita tetap teguh di atas perintah Allah dan Rasul-Nya hingga akhir. Allah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan datangnya hanya dari Allah, bukan semata-mata karena kekuatan atau strategi manusia. Pelajaran ketiga adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan.
Di saat-saat paling genting, terungkaplah siapa kawan sejati dan siapa yang hanya ikut saat senang saja. Para sahabat yang rela menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk Nabi Muhammad SAW adalah teladan tertinggi dalam cinta dan kesetiaan. Mereka mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan nyata di saat yang paling sulit sekalipun. Ujian ini memisahkan antara emas murni, para sahabat sejati, dan logam biasa, kaum munafik yang membelot. Terakhir, Uhud mengajarkan bahwa kekalahan di medan perang bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari sebuah kegagalan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih waspada. Allah SWT mengabadikan pelajaran ini dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 140, yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir, itu pun pada perang Badar, mendapat luka yang serupa. Dan masa, kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa.